Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal tugas akhir yang berjudul pengaruh kualitas produk sepatu terhadap kepuasan konsumen pada PT XYZ Jakarta Selatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Fabian dari kelas MPY 4D, bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada tahun 2019, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa industri alas kaki di Indonesia memberikan kontribusi besar bagi perekonomian di Indonesia, khususnya di bidang manufaktur. Ini tercermin dari pertumbuhan kelompok industri kulit dan alas kaki sebesar 7,2%, di mana pada tahun 2018 sebesar 9,42%. Atau naik signifikan dari tahun 2017, yaitu hanya sebesar 2,22%. Di sisi lain, menurut Ali Subroto, Ketua Umum Gabel Indonesia, pada lini industri elektronik mengalami penurunan sebesar 10% dari tahun 2017 ke 2018. Hal ini menunjukkan bahwa industri alas kaki di Indonesia memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan industri elektronik. Di Indonesia, terdapat beberapa kota yang sedang membangun industri alas kaki seperti Bandung dan Jakarta. Untuk Jakarta, banyak pebisnis yang melihat potensi kota ini untuk membuka usaha fashion jenis sepatu. Dan menurut Bambang Brojonegoro, Ketua Bappenas, Jakarta merupakan pusat bisnis dan keuangan di Indonesia. Maka dari itu, Jakarta dijadikan salah satu kota untuk membangun industri alas kaki. Menurut BPIPI, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, terdapat di atas 100 industri alas kaki di Jakarta, dan hal itu juga menyebabkan bertambahnya pilihan bagi konsumen. Karena banyaknya perusahaan alas kaki di Indonesia, maka dari itu perusahaan harus memiliki ciri tersendiri agar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Terdapat beberapa faktor untuk memenuhi kepuasan konsumen, salah satunya adalah kualitas produk. Ini adalah faktor yang sangat berpengaruh bagi kepuasan konsumen. Salah satu perusahaan yang menghadapi fenomena tersebut di Jakarta adalah PT XYZ. XYZ adalah perusahaan lokal yang memfokuskan alas kaki sebagai produk yang diproduksinya. Maka dari itu, diangkatlah judul pengaruh kualitas produk fashion sepatu terhadap kepuasan konsumen pada PT XYZ di Jakarta Selatan. Setelah itu, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kualitas produk fashion sepatu pada PT XYZ. 2. Bagaimana keputusan pembelian fashion sepatu pada PT XYZ. Dan 3. Bagaimana pengaruh kualitas produk fashion sepatu terhadap kepuasan konsumen pada PT XYZ. Setelah itu ada tujuan penelitian. Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan meneliti kualitas produk fashion sepatu pada PT XYZ. Yang kedua, untuk mengetahui dan meneliti kepuasan pembelian produk fashion pada PT XYZ. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan meneliti pengaruh kualitas produk fashion sepatu terhadap kepuasan konsumen pada PT XYZ. Setelah itu ada manfaat penelitian. Di sini saya membagi 4 manfaat. Yang pertama, bagi peneliti, yaitu dapat menambah pengetahuan penulis untuk memperluas wawasan dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagi konsumen, sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pembelian. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi mahasiswa tingkat akhir yang ingin membuat tugas akhir. Dan yang keempat, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam menetapkan strategi yang sesuai dengan perilaku konsumen di Indonesia, serta menilai kembali kualitas produk yang diberikan kepada konsumen. Bab 2. Tinjauan pustaka. Menurut Kotler dan Armstrong, menyatakan kualitas produk berhubungan erat dengan kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya, termasuk keseluruhan produk, kehandalan, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan perbaikan, dan atribut bernilai lainnya. Sedangkan, menurut Prawiro Sentono, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia. Yang kedua, metode. Yang ketiga, mesin. Yang keempat, bahan. Yang kelima, ukuran dalam setiap tahap.
dan yang keenam, lingkungan. Setelah itu, untuk kepuasan konsumen, Kotler dan Keller mendefinisikan kepuasan konsumen, baik itu berupa kesenangan atau ketidakpuasan yang timbul dari membandingkan penampilan sebuah produk dengan harapan konsumen atas produk tersebut. Menurut Kotler, ada 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama, melalui kebutuhan dan saran. Yang kedua, menyewa jasa ghost shopping. Yang ketiga, analisis mantan pelanggan. Dan yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Setelah itu ada penelitian relevan. Beberapa penelitian di Indonesia telah melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dengan subjek yang berbeda. Antara lain, yang pertama dari Yeti Husnul Hayati dan Grasi Sekartaji yang dilakukan di Solo pada tahun 2015 dan Sandi Wijoyo Putro yang dilakukan di Surabaya pada tahun 2014. Setelah itu ada kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, saya mengambil 2 variabel, yaitu kualitas produk untuk variabel X, yaitu variabel independen, dan kepuasan konsumen untuk variabel Y, atau dependent. Untuk kualitas produk atau variabel X, saya memfokuskan pada dimensi kualitas produk. Menurut Ciptono, dimensi kualitas produk ada 8, yang pertama kinerja, yang kedua fitur, yang ketiga reliabilitas, yang keempat konformasi, yang kelima daya tahan, yang keenam serviceability, yang ketujuh estetika, dan yang kedelapan persepsi. Dan untuk variabel Y atau variabel dependent, saya memfokuskan pada metode pengukuran kepuasan konsumen. Yang pertama, menurut Kotler, ada 4 metode pengukuran kepuasan konsumen. Yang pertama, melalui kebutuhan dan saran. Yang kedua, menyewa jasa ghost shopping. Yang ketiga, analisis mantan pelanggan. Dan yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Setelah itu, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yang mana dimulai dari 14 Januari 2020 sampai dengan 10 Mei 2020, bertempat di kantor PT XYZ di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Setelah itu ada objek dan subjek penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian ialah pengaruh kualitas produk sepatu perusahaan XYZ di Jakarta Selatan. Dan yang menjadi subjek ialah kepuasan konsumen sepatu perusahaan XYZ di Jakarta Selatan. Pemaparan variabel yang digunakan adalah bivariat, yakni menganalisis pengaruh hubungan 2 variabel, yaitu kualitas produk sebagai variabel independen atau variabel bebas, yang di sini saya tulis sebagai variabel X, dan kepuasan konsumen sebagai variabel dependen atau variabel terikat, yang di sini saya tulis sebagai variabel Y. Setelah itu ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah pelanggan yang sudah pernah menggunakan sepatu merek XYZ dengan tipe yang beragam dan berjumlah sebanyak 400 konsumen. Dan teknik sampling yang digunakan adalah probabilitas sampling, di mana menggunakan rumus Lovin untuk mengetahui jumlah sampelnya. Dan berdasarkan rumus tersebut, diperoleh jumlah sampel sebesar 80 responden dari 400 populasi yang sudah ditetapkan. Setelah itu ada teknik pengumpulan data. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif, yang mana bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer, data sekunder, serta data cross-section. Untuk data primer diperoleh dari responden, yakni orang yang merespon atau menjawab pertanyaan melalui kuesioner secara langsung. Setelah itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku, website perusahaan, dan situs internet lainnya, dokumen perusahaan, dan penelitian terdahulu yang dapat berupa skripsi ataupun jurnal ilmiah. Untuk data cross-section digunakan karena data yang didapatkan pada waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat melakukan penelitian di perusahaan XYZ. Untuk teknik analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik analisis data kuantitatif. Untuk pengolahan data menggunakan statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden mengenai kualitas produk dan kepuasan pelanggan di PT XYZ Jakarta Selatan. Untuk teknik ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah poin 1 dan poin 2. Setelah itu, analisis regresi sederhana, yaitu metode pendekatan untuk model hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Analisis ini digunakan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada PT XYZ, dan teknik ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah poin nomor 3. Saya rasa cukup sekian dari presentasi saya. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.